Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan unit 6 mengenai perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Kelompok 6 terdiri dari Aliyah, Ayu, Atep Abdullah, Adinda Nurul Ramadhani, Azahra Fitri Andari atau saya sendiri, dan Abdul Falik Habinawa. Perkembangan intelek. Jadi pengertian intelek, menurut English and English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain satu, kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. Yang kedua adalah suatu rumpun nama untuk proses kognitif atau terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. Yang ketiga adalah kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir atau bandingkan dengan intelijensi intelek. Binet berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak diperoleh melalui lingkungan. Tes inteligensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes inteligensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan, mental age, disingkat menjadi MA, dan umur kalender atau clinical age, disingkat menjadi CA. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, 70 ke bawah anak mengalami kelainan mental. Yang kedua, 70 sampai 85 anak di bawah normal atau bodoh. Yang ketiga, 86 sampai 115 adalah anak yang normal. Yang keempat, 116 sampai dengan 130 anak di atas normal atau pandai. Yang kelima adalah 131 sampai 145 anak yang superior atau cerdas. Yang keenam, 145 ke atas, anak yang jenius atau istimewa. B. Perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Pada tahun kedua, anak sudah belajar kata tidak dan sudah mulai belajar menolak lingkungan, seperti mengatakan tidak mau ini, tidak mau itu, dan semacamnya. Anak telah mulai mereaksi lingkungan secara aktif. Perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain segera menjadi semakin luas. Ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, teman bermain sebaya. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok masyarakat, memahami tanggung jawab dan berbagai pengertian dengan orang lain. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya terutama lawan jenis menjadi semakin penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi sebuah kebutuhan. Bagian C. Perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, perkembangan bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Perkembangan bahasa seorang bayi atau anak dimulai dengan meraba, suara atau bunyi tanpa arti, dan seterusnya melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya.
D. Bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau dalam disebut potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Jadi bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum. Misalnya bakat intelektual umum atau khusus, atau bisa dibilang bakat akademis. Pengertian bakat khusus atau talent di sini dimaksudkan seseorang yang khusus. Bakat khusus bisa disebut sebagai talent. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasar atas bidang apa bakat itu berfungsi, seperti bakat matematika, bakat bahasa, bakat olahraga, bakat seni, dan sebagainya. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Bagaimana kita dapat mengenal dan mengidentifikasi para remaja yang mempunyai bakat khusus? Sampai sekarang boleh dikatakan belum ada tes bakat yang cukup luas daerah pemakaiannya, seperti misalnya tes inteligensi. Berbagai tes bakat yang sudah ada, misalnya FACT, Flanagan Aptitude Classification Test, yang disusun oleh Flanagan. Walaupun demikian, kita bisa mengetahui bakat anak melalui observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan oleh anak. Sebagai contoh, orang tua diminta memberi keterangan tentang butir-butir berikut ini, yaitu yang pertama, hobi dan minat anak yang khusus, jenis buku yang disenangi, masalah dan kebutuhan khusus, pengalaman-pengalaman khusus, prestasi unggul yang pernah dicapai, kegiatan kelompok yang disegani, kegiatan mandiri yang disenangi, sikap anak terhadap sekolah atau guru, dan cita-cita untuk masa depan. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan amat baik terhadap perkembangan seseorang ataupun individu. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan atau prestasi hasil belajar. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Pemupukan bakat, terutama bakat khusus, dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat, serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.